Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, dari kami dari kelompok 6. Kami akan menjelaskan tentang pengelolaan BI Kota TIP. Sebelumnya, perkenalkan dari channel saya Supriyatno dari Aksi 33 dan teman Saya Muhammad Sultanis dari Abdi 24. Saya Fahri Julasmi Abdi 15. Saya dari Pemberontakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia merupakan salah satu gerakan separatis terbesar yang pernah terjadi di Indonesia pasca kemerdekaan. Gerakan ini muncul dengan tujuan untuk mendirikan negara Islam di Indonesia. Insiden ini terjadi cukup lama, yaitu pada tahun 1949 sampai 1962. Adapun hal yang melatar belakangi kejadian ini adalah yang pertama adalah ketidakpuasan terhadap pemerintah Republik Indonesia pasca kemerdekaan. Banyak perbedaan pandangan terhadap bentuk negara. Kelompok Islam menginginkan negara Indonesia berbentuk negara Islam. Namun di sisi lain, pemerintah pusat memilih negara kesatuan Republik dengan Pancasila sebagai dasar negara. Yang kedua ada Perjanjian Renville. Perjanjian ini mengakibatkan penyempitan wilayah di Indonesia. Pasukan Siliwangi yang seharusnya berkuasa di Jawa Barat harus hijrah ke Yogyakarta dan Jawa Tengah. Hal ini mengakibatkan kekosongan wilayah di Jawa Barat. Kemudian, kesempatan ini dimanfaatkan oleh kelompok Islam yang ingin mendirikan negara Islam. Yang ketiga, kekecewaan terhadap pemerintah pusat dalam menjaga keamanan pasca kemerdekaan. Rakyat merasa tidak cukup perlindungan dari pemerintah pusat, sehingga beberapa kelompok lebih memilih bergabung ke DITII yang menjamin ketertiban berlandaskan hukum Islam. dampak-dampak dari adanya DITII. Nah, DITII itu sendiri itu terjadi pada 1949 sampai 1962. Nah, dengan adanya hal tersebut itu pasti memiliki dampak ya, dari berbagai aspek, diantaranya aspek politik, ekonomi maupun aspek sosial. Nah, dampak yang pertama adalah gangguan terhadap perekonomian daerah. Nah, dengan adanya DITII, perekonomian di daerah-daerah yang terdampak adanya DITII sangat berpengaruh karena ekonomi tersebut yang dimana orang-orang akan bekerja ke sawah melakukan pekerjaan malah tidak bisa karena adanya hal tersebut. Dua adalah merusaknya fasilitas. Banyak fasilitas di daerah-daerah yang terdampak adanya DITII sangat rusak sehingga negara harus mengeluarkan anggaran yang sangat banyak untuk memperbaiki fasilitas-fasilitas di daerah tersebut. Ketiga adalah ancaman banyaknya terorisme karena dengan dampak adanya DITII itu melahirkan banyaknya terorisme karena terorisme itu banyak terlahir dari anggota DITII yang sudah dibubarkan. Berikut adalah lokasi pemberontakan DITII. Yang pertama adalah Jawa Barat, dimulai pada 1949 sampai 1962. Dipimpin oleh Kartosuwiryo dan wilayah utamanya yaitu Tasikmalaya, Cianjur, Garut, Sukabumi, Gunung Ciremai, dan Gunung Galunggung. Yang kedua adalah Jawa Tengah, dipimpin oleh Amir Fattah dan wilayah utamanya yaitu Brebes, Tegal, Pekalongan, dan Banyumas. Yang ketiga adalah Sulawesi Selatan, dimulai pada 1950 sampai 1965, dipimpin oleh Tahar Musakar dan wilayah utamanya yaitu Lawu, Bone, Kaloka, dan Kendari. Yang keempat, DITII di Kalimantan Selatan pada tahun 1950 sampai 1963. Gerakan ini dipimpin oleh Ibnu Hajar, seorang mantan anggota TNI yang kecewa karena pasukannya tidak dijadikan bagian dari TNI secara resmi. Akibatnya, ia membelot dan bergabung dengan gerakan DITII. Wilayah utama gerakan DITII di Kalimantan Selatan berada di hulu sungai. Namun setelah operasi militer dan penangkapan secara besar-besaran, Ibnu Hajar akhirnya tertangkap pada tahun 1963 dan dihukum mati. Sejak saat itu, gerakan DITII di Kalimantan Selatan pun berhasil ditumpas. Dan yang terakhir atau yang kelima yaitu gerakan DITII di Aceh pada tahun 1953 sampai 1962. Gerakan ini dipimpin oleh Tuku Daud Baruh, seorang ulama besar dan mantan gubernur militer Aceh. Ia kecewa karena setelah kemerdekaan
Aceh kehilangan status sebagai daerah istimewa. Pada tahun 1953, Daud Baruh memproklamasikan Aceh sebagai bagian dari Negara Islam Indonesia atau yang biasa disingkat sebagai NII dan menolak pemerintahan pusat. Namun setelah melalui pendekatan diplomasi dan kesepakatan dengan pemerintah pusat pada tahun 1962, gerakan ini akhirnya bubar. Wilayah utama DITII di Aceh meliputi daerah Ibi, Birun, Aceh Utara, dan Aceh Tengah. Jadi teman-teman, dari kelima peristiwa ini kita bisa belajar bahwa ketidakpuasan terhadap kebijakan pemerintah bisa memicu konflik. Kan tetapi penyelesaian tidak selalu harus lewat kekerasan. Pendekatan diplomasi dan dialog bisa menjadi jalan damai untuk menyatukan kembali bangsa. Sekian penjelasan dari kalau kami, semoga dari apa yang kami jelaskan bisa bermanfaat bagi kalian semua mengenai pembacaan DITI. Tidak ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. One is the loneliest number that you'll ever do. Two can be as bad as one. It's the loneliest number since the number one.